Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf. Saya Sulpadli. Dan saya Muhammad Azrar. Saya Muhammad Dewi Fatia. Saya Arham Rustam. Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok kami dari dosen kami, yaitu Ustadz Furqan Mawardi, yaitu wawancara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Untuk videonya, lanjut ke video. Yang pertama itu, menurut Bapak, apa makna menjadi kader Muhammadiyah? Jadi maknanya menjadi kader. Iya, Pak. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya ini adalah salah satu kader Muhammadiyah. Ya, perlu diketahui bahwa Muhammadiyah lah yang menunjukkan saya jalan kebenaran, jalan yang lurus. Ya, karena Muhammadiyah awalnya itu karena Muhammadiyah lewat ortomnya. Ya, saya mengenal Muhammadiyah dari ortomnya, yakni dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, dari situlah saya menganggap hidup saya ini bermakna, karena disitulah kami diajarkan nilai-nilai Islam yang betul-betul murni, ya, nilai-nilai Islam yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Tanya, nilai Muhammadiyah yang apa yang paling Bapak pegang dalam hidup dan mengapa? Ya, jadi nilai di Muhammadiyah itu yang mana Muhammadiyah itu menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni beragama dengan murni, ya, beragama dengan murni yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Muhammadiyah itu sejak awal berdirinya sampai sekarang ini, Muhammadiyah itu berperang memerangi yang namanya TBC. TBC itu adalah T-nya tahyul, B-nya bid'ah, C khurafat. Ya, ini tiga hal ini yang mana adalah tahyul dengan khurafat itu penyakitnya iman. Bid'ah itu penyakitnya ibadah. Nah, dengan bermuhammadiyah itu kami ditunjukkan kebenaran yang hakiki, bagaimana kami beribadah, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Bagaimana kami mengimani sesuatu, memang betul-betul keimanan itu dasar yang Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Jadi di Muhammadiyah itu ada dikenal istilah pembaharuan. Ya, pembaharuan dari segi apa? Dari segi pembaharuan di masyarakat itu tadi, ya, memurnikan ajaran Islam, seperti itu. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjaga keikhlasan dan berkhidmah di Persyarikat Muhammadiyah? Persyarikatan Muhammadiyah. Iya. Jadi untuk menjaga keikhlasan berkhidmat di Muhammadiyah itu yang keimanan. Ya, jadi memang kita di Muhammadiyah itu
memang dikedepankan itu yang namanya keikhlasan dalam mengurus Muhammadiyah. Tanpa keikhlasan itu maka kita kecewa di Muhammadiyah. Jadi kita mengurusi Muhammadiyah ini memang harus dengan keikhlasan, ya. Jadi ketika kita ikhlas maka ada feedbacknya, ya. Karena mengurusi Muhammadiyah itu sama dengan mengurusi agama. Ketika kita ikhlas mengurusi agama Allah, kita ikhlas mengurusi Muhammadiyah, maka feedbacknya itu kembali ke diri kita, ya. Kebaikannya itu kembali ke diri kita. Apa saja sebenarnya kita kerja kalau kita ikhlas, feedbacknya itu kembali ke diri kita. Sama dengan adik-adik kuliah, kalau kuliahnya ikhlas maka akan kembali kepada diri adik-adik. Sama juga kalau orang bekerja ikhlas maka kembali ke dirinya, ya. Dapat pahala juga, ya. Kau dapat pahala dan bertambah ilmumu. Nah, itu namanya itu ilmu ikhlas di Muhammadiyah. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak tentang keteladanan dan perjuangan, yang dimana pengalaman terberat apa dalam Muhammadiyah dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya ketika kita bermuhammadiyah, ya, tidak ada yang berat, karena bermuhammadiyah itu sama dengan bermuhammadiyah itu berorganisasi, ya. Berorganisasi itu kumpulan orang-orang kan, 1, 2, 3 lebih dari satu itu kan berorganisasi berkumpulan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kompak dan berjamaah, tidak ada yang berat. Jadi kita di Muhammadiyah itu semuanya tidak ada yang berat kita rasa. Kita mau membangun sekolah tidak berat, kita mau membangun kampus tidak berat, kita mau membangun amal usaha lain, masjid tidak berat, kita mau membangun perguruan tinggi tidak berat, kita mau membangun panti asuhan tidak berat. Tidak ada yang berat, ya. Kenapa tidak berat? Karena kita kekompakan, Bersama, ya, kebersamaan. Nah, seperti itu. Karena di Muhammadiyah itu ketika ada kita mau bangun, ya langsung kita kompak itu, mulai dari pusat sampai ke ranting. Seperti itu di Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memaknai pengorbanan dalam gerakan? Apa? Bagaimana Bapak memaknai pengorbanan dalam gerakan? Ya, memaknai pengorbanan dalam gerakan. Kita di Muhammadiyah itu memang harus berkorban, minimal berkorban waktu. Ya, dalam mengurusi, jangan kita mengurusi Muhammadiyah dengan sisa-sisa waktu. Nah, Muhammadiyah itu ketika kita ikhlas mengurusinya, ya, kita mengorbankan, bahkan kita mengorbankan jiwa pun itu di Muhammadiyah itu kita anggap bahwa itu mati syahid sebenarnya. Mati syahid karena mengurusi Muhammadiyah ini, ya, itu adalah mengurusi jalan kebenaran. Ya, mengurusi Muhammadiyah itu mengurusi umat. Nah, seperti itu. Jadi mengorbankan harta. Orang Muhammadiyah itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan jiwa pun mereka ikhlas. Seperti itu, ya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, pernahkah Bapak merasa lelah, tidak dihargai atau ingin mundur? Jika demikian, apa yang membuat Bapak bertahan di Muhammadiyah? Kalau kita di Muhammadiyah itu tidak ada itu istilah lelah, tidak ada itu istilah mundur. Kalau kader militan Muhammadiyah tidak pernah ada istilah mundur di Muhammadiyah, tidak ada. Ya, kalaupun kita bukan pengurus Muhammadiyah, seumpama suatu saat bukan lagi kita menjadi pengurus, tapi kita tetap tidak mundur. Ya, tetap kita mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kita kalau kader tidak ada istilah lelah, tidak ada istilah mundur. Nah, ada istilahnya itu kita biar kamu pecah saya jadi pengurus, yang penting kau tidak pecah saya jadi Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Jadi di Muhammadiyah itu seperti itu. Tidak ada itu kita istilah kecewa apa.
kalaupun ada pengurus yang kecewa, ya itu kan manusiawi. Ya, tetapi kalau kader yang militan itu tidak ada kekecewaan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa tantangan dalam Muhammadiyah hari ini di tengah generasi muda dan media sosial? Sebenarnya kan banyak tantangan. Tantangannya sebenarnya pemerintah itu tantangannya Muhammadiyah, ya. Tantangannya umat itu tantangannya Muhammadiyah, ya. Tantangannya negara itu tantangannya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu sekarang mau ambil bagian dari permasalahan umat, permasalahan negara. Contohnya, Muhammadiyah mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba, dari Sabang sampai Merauke kita dirikan sekolah, mulai TK sampai perguruan tinggi. Dari Sabang sampai Merauke kita dirikan panti asuhan. Dari Sabang sampai Merauke kita dirikan masjid. Dari Sabang sampai Merauke kita dirikan Papelkes itu, balai kesehatan masyarakat, rumah sakit. Nah, coba bayangkan, ya. Jadi semua permasalahan umat, permasalahan negara itu permasalahannya juga Muhammadiyah. Jadi kita ambil bagian di situ. Nah, jadi Muhammadiyah ketika kita kader bermuhammadiyah itu harus enjoy memang yang permasalahan itu. Dan kita yakin kalau kita kompak bersama dengan semua stakeholder, ya, Muhammadiyah, ormas lain kompak, kemudian pemerintah kompak, ya, umat kompak, tidak ada permasalahan, mudah kita atasi. Nah, seperti itu sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nilai tajdid Muhammadiyah yang seharusnya dipraktikkan oleh mahasiswa? Wah, banyak. Jadi nilai tajdid itu kan pembaharuan. Pembaharuan. Contohnya, mohon maaf, ya, salah satu nilai tajdid itu kalau pembaharuan itu ya merokok. Nah, kedua, kenapa saya bilang jangan merokok, ya seperti itu Muhammadiyah. Walaupun orang-orang Muhammadiyah kan ada yang merokok juga, ya, walaupun tidak benar hal itu, ya, tetapi nilai tajdid yang paling utama yang mahasiswa harus dilakukan, yakni pertama, ya, adalah mahasiswa Muhammadiyah harus senantiasa di depan dalam beramal. Jadi seumpamanya ada masalah-masalah, ada permasalahan umat, itu di depan dia, di depan dalam beribadah, ya. Jangan mahasiswa Muhammadiyah baru tidak sholat, yang Islam ini, ya, tidak boleh. Jadi itu tajdid itu yang diutamakan itu, ya, pembaharuan itu. Kemudian akhlak, ya. Kita di mana kuliah di Unimaju, kenapa begitu akhlaknya? Kan tidak baik kan? Ya, di kampus itu kan beda, kita itu kampusnya Muhammadiyah dengan kampus-kampus yang lain. Kampusnya Muhammadiyah itu ada nilai keislaman yang kita titipkan sama kamu semua. Kalau kampus-kampus lain kan tidak. Ya, paling 1 semester 2 semester belajar. Kamu kan sampai semester 5 belajar tentang Islam ke Muhammadiyah. Ya. Kenapa demikian? Supaya ilmu itu ada nilai-nilai keislaman yang kita titipkan sama kamu. Ya, sebenarnya itu kalau kita mau masa bodoh, untuk apa? Bukan anakku. Toh, kau mau selamat dunia akhirat terserah. Tapi kan kita tidak seperti itu di Muhammadiyah. Kita bagaimana supaya kamu itu, kita ini sama-sama dalam Islam, ya, kita sama-sama masuk surga. Nah, seperti itu. Situ sebenarnya Muhammadiyah. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa kesalahan yang sering dilakukan kader muda menurut Bapak? Sebenarnya bukan kesalahan yang dia lakukan, cuma biasa kayak namanya anak muda itu, ya, keliru, ya, tetapi saya anggap bukan kekeliruan juga,
Ya, memang itu namanya kader-kader muda biasanya mencari jati diri. Ya, mencari jati diri. Tetapi hal itu beransur-ansur mereka pahami, ya, mereka pahami. Kita di Muhammadiyah itu sebenarnya kader-kader kita itu kita tidak kenal biasa itu dalam hal dalam hal akhlak, ya, dalam hal bersosial media, dalam hal dalam hal pergaulan, ya, kita itu semuanya itu harus dibarengi dengan koridor Islam, ya. Taruhlah seumpamanya kita mahasiswa mau demo, ya tetap demo dengan koridor Islam, ya. Kalau ada orang tua kita di depan, jangan ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kedua, dari segi akhlak, ya tetap di depan. Biar bagaimanapun juga, ya, tapi akhlak itu diutamakan, kejujuran diutamakan, ya, seperti itu. Memang dalam bermedia sosial juga sekarang, hanya kau kembangkan diri. Kalau saya punya saat ini perbaiki keimananmu dan jangan buta dengan IT. Nah itu. Jadi belajar saja. Ya, jangan bersungguh-sungguh belajar, ya. Jangan malas-malasan, jangan terlalu banyak santai. Kalau mahasiswa tidak boleh santai, ya. Kalau kita itu menuntut ilmu itu harus bersifat bersifat rakus dalam menuntut ilmu. Dikasih tugas, dikasih ilmu oleh dosen, oleh siapa saja, jangan merasa merasa puas, tetapi saya mau lagi nih seperti ini. Itu pesan saya, ya. Oke. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan, Pak. Ya, Kalau ya. ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak enak di hati, mohon. Oh, tidak, enak semua. Iya, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, banyak, Pak. Iya. Ya, selamat. Iya. Ya. Oke, selamat.